Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Rekan-rekan mahasiswa, kita ketemu kembali dengan Bu Ani dalam mata kuliah Pendidikan Bela Negara. Pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan melanjutkan materi kejuangan pada pertemuan 9 lalu. Sedangkan sehari ini kita akan membahas materi tentang implementasi nilai kejuangan. Kita sudah siap ya rekan-rekan? Baik, izinkan Bu Ani untuk share screen terlebih dahulu materi yang akan kita bahas bersama-sama hari ini. Rekan-rekan, implementasi nilai kejuangan, Bu Ani akan memulainya dengan suatu pertanyaan, mengapa perlu kejuangan? Menurut buku Widya Mawatyasa halaman 257, bahwa yang pertama, kita sekarang ini dapat menikmati yang ada karena adanya jiwa kejuangan para pendahulu dan para veteran pejuang. Mereka rela berkorban baik jiwa maupun harta untuk mewujudkan kemerdekaan dan mengisinya sesuai dengan zamannya, sehingga kita dapat gambaran bahwa jiwa kejuangan yaitu semangat sangat penting peranannya dalam perjuangan bangsa. Yang kedua, orang yang besar seperti Soekarno, Sudirman, Napoleon Bonaparte, ilmuwan Newton, Thomas Alva Edison, dan lain-lain bisa sukses atau berhasil bukan karena kepandaiannya saja. Mereka dapat berhasil karena semangat atau jiwa kejuangannya yang sangat tinggi. Jiwa kejuangan yang tinggi membuat mereka tahan terhadap penderitaan sehingga tidak kenal menyerah, tidak kenal lelah sebelum cita-citanya tercapai. Yang ketiga adalah berbagai penelitian menunjukkan bahwa di dalam masyarakat maupun di berbagai jenis pekerjaan atau di sekolah, yang pertama, emotional intelligence itu memiliki 88% lebih berperan daripada segi intelektual, sekitar 12%, terutama yang terkait dengan belahan otak kanan. Berikutnya adalah kejuangan merupakan emotional intelligence yang belum tergarap dengan baik, sehingga masih banyak menyimpan potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesimpulan wawasan kejuangan perlu perhatian kita semua. Rekan-rekan, pembahasan berikutnya adalah terkait dengan semangat pengabdian. Semangat pengabdian adalah pengalaman para pejuang yang terdahulu. Kita harus memiliki sikap teguh dalam pendirian sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Yang kedua, sikap kejuangan yang tinggi, lebih mengutamakan kepentingan rakyat, itu dapat tumbuh karena yakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yakin akan kekuatan sendiri, yakin akan dukungan rakyat. Yang ketiga adalah refleksi dari sejarah melawan penjajahan dan perang kemerdekaan untuk bertindak atau memimpin menurut Van der Mecum Sesquat halaman 269 antara lain adalah takwa ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani waspada purba wisesa ambek para marta prasaja satya gemi nastiti belaka dan legawa. Bagaimana sekarang kita menghadapi masa perjuangan era globalisasi? Rekan-rekan, pada era globalisasi ini banyak sekali tantangan terhadap aktualisasi nilai-nilai kejuangan bangsa pada masa era globalisasi, sangat berbeda dengan masa penjajahan dan perang kemerdekaan. Sehingga dengan demikian, perkembangan iptek dalam hal komunikasi, elektronika,
dan transformasi sangat cepat sehingga dunia serasa sempit dan tidak ada tapal batas. Berikutnya, bagaimana kita menghadapi situasi tersebut? Oleh sebab itu, Indonesia mau tidak mau harus ada keterbukaan, sehingga diperlukan sikap keterbukaan tersebut memang diperlukan untuk memperkuat daya kompetensi atau kompetisi kita dengan mempertahankan jati diri bangsa dan ketahanan nasional. Kemudian memanfaatkan peluang yang timbul sebagai kesempatan untuk maju dan mandiri, di samping keberanian untuk menyaring dan menolak masukan yang bisa mengorbankan kepentingan nasional. Dan sesungguhnya masyarakat awam masih belum mengerti dan sadar tentang globalisasi serta gejolak informasi yang sudah mendunia, terutama masyarakat pedesaan, yang jumlahnya justru terbanyak. Ada di desa dengan mata pencariannya yaitu bertani. Rekan-rekan mahasiswa, era globalisasi ini merupakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya, kecuali masyarakat perkotaan sudah berada di arena permainan global. Ya, sehingga perjuangan bangsa Indonesia terus berlanjut berencana dengan segala pentahapannya yang selalu memiliki jiwa, semangat, dan nilai kejuangan yang dijadikan salah satu asas. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan negara dan masyarakat harus senantiasa memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan kedisiplinan yang tinggi. Sehingga nilai-nilai kejuangan hakikatnya nilai moral kerohanian yang memberikan kekuatan bagi timbulnya tanggung jawab. Rekan-rekan mahasiswa, hati nurani yang selalu menuntut kebenaran, keadilan, menjunjung tinggi kewajiban daripada hak, ini menjadi kepentingan negara dan bangsa serta masyarakat lebih utama daripada golongan partai. Rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kita mengaktualisasikan nilai kejuangan dalam era globalisasi, seperti yang dikemukakan oleh Lerik. Yang pertama, kemungkinan timbulnya wawasan yang bisa merugikan aktualisasi kejuangan seperti individualisme, egoisme yang tinggi, apatisme, dan sinisme, serta menurunnya gairah idealisme. Yang kedua, kemungkinan timbulnya hambatan sosial psikologis serta gesekan antara nilai baru yang timbul sehingga akibat keberhasilan pembangunan nasional dan akses yang muncul dalam proses penyesuaian, ini kemungkinan lunturnya semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara, kesadaran mendahulukan kepentingan umum dan negara di kalangan generasi muda. Yang keempat adalah kemungkinan timbulnya budaya purna industri dan penetrasi budaya asing sehingga sebagai akibat dari globalisasi. Yang kelima adalah kesenjangan taraf kesejahteraan rakyat Indonesia dengan rakyat negara tetangga, yaitu tertariknya sebagian rakyat untuk mencari nafkah ke negara-negara lain yang lebih makmur, yang berdampak dalam berbagai bidang kehidupan. Yang keenam, bagaimana mempersiapkan rakyat kita untuk memanfaatkan peluang yang terbuka, penuh dari pasar negara-negara maju Asia Pasifik 2010, serta mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam era global dalam upaya mencapai hasil dan pembangunan yang berjalan terus. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan 17.491 pulau lebih terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, serta berada di Katulistiwa merupakan hikmah tersendiri. Kita negara yang memiliki lebih dari 360 etnis, lebih dari 718 bahasa daerah, lebih 1.331 suku bangsa,
sehingga diperlukan pemantapan sikap untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. UPN Veteran Jakarta sebagai monumen hidup agar melanjutkan cita-cita para veteran, mempersiapkan kader pimpinan nasional yang memiliki wawasan nasional atau wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan memantapkan nilai-nilai kejuangan. Ini adalah menurut Majen TNI Lerik. Rekan-rekan, para pahlawan membayar kemerdekaan dengan darah, kita menghargai kemerdekaan itu dengan keringat, kerja keras untuk berkarya membanggakan Indonesia. Demikian materi implementasi nilai kejuangan. Semoga rekan-rekan lebih memahami apa arti kejuangan yang dilakukan oleh para pahlawan yang sudah begitu gigih mempertahankan kemerdekaan kita, memperjuangkan kemerdekaan NKRI, sehingga kita sebagai generasi penerusnya wajib secara sadar untuk mempertahankan dan memajukan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bu Ani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.